percobaan atau bisa membuktikan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Sebelum itu kita cari tahu dulu ya pengertian dari elektrolit dan non elektrolit. Jadi pengertian dari lautan non elektrolit itu adalah lautan yang tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan lautan elektrolit itu adalah lautan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi dalam lautan elektrolit itu terdapat ion-ion yang bisa bergerak sehingga bisa menghantarkan listrik karena ada elektron-elektron yang bergerak di dalam lautan tersebut. Oke, pertama-tama kita skill dulu ya penggunaannya, alat-alatnya ya. Nah, alat-alatnya ini memakai alat gabungan dari baterai, kabel, kemudian dipasangkan lampu LED yang kecil ya di tengahnya, kemudian disambungkan dengan paku. Nah, ini yang nanti akan menghubungkan kutub positif dengan negatif. Nanti dari bahan-bahan ini yaitu garam, kemudian nanti ada air biasa dan ada minyak. Nah, nanti dari lautan ini mana sih lautan yang dapat menghantarkan listrik dan lautan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke. Dari lautan elektrolit sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu lautan elektrolit lemah dengan lautan elektrolit yang kuat. Nah, kalau lautan elektrolit kuat itu dapat menghantarkan listrik dengan kuat, sementara yang lemah bisa menghantarkan listrik tapi harusnya lemah. Gitu. Oke, kita mencoba lautan garam dulu ya. Nah, ini merupakan katalogi, yaitu yang dibuat biasanya untuk wadah-wadah serbu-serbu ya. Kita masukkan serbu ini ke dalam namanya beker gelas ini sebagai wadah untuk melarutkan. Dan ini namanya batang mengaduk ya. Ini bisa dibuat mengaduk atau bisa kita memasukkan serbu-serbu. Kemudian kita larutkan dengan namanya aquades atau air suling. Dimasukkan dalam larutan garamnya, secukupnya saja. Nah, kemudian kita larutkan dengan namanya batang madu ini di bagian yang gapannya nih ya, yang pipihnya. Kita larutkan secara perlahan-lahan dengan searah. Kita lakukan sampai mungkin ya. Nah, sekiranya cukup untuk dihomogenikan, kita coba tes memakai alat daya antar listrik ini. Sebelum itu kita tes dulu apakah ini menyala atau tidak ya. Nyala ya. Jadi ini tadi kan larutan garam ya. Nah, ini bisa dilihat lampunya menyala terang, redup atau tidak menyala. Menyala redup. Ini coba nanti kita bandingkan ke ini ya, ke larutan yang lain. Coba ini lebih terang yang mana dari larutan yang lain. Ini kan rumusnya NaCl ya. Nah, nanti bisa ini namanya mengalami reaksi ionisasi. Nah, nanti dicari reaksi ionisasinya menjadi apa dengan apa. Nanti ada ion positif. Oke. Yang kedua, kita coba larutan air biasa ya, atau aquades ya. Nah, kita coba masukkan. Sebelumnya ini pakunya hembuskan dulu, nanti kombinasi dengan larutan yang tadi ya. Coba kita tes. Nah, tadi coba bandingkan dengan yang tadi. Ini
redup atau terang yang mana dari yang tadi? Terang yang tadi Pak, yang itu redup. Jadi ini redup ya biasanya. Nah, cari lagi, kemudian cari lagi ini termasuknya kan H2O. Nah, tuliskan di LKPD-nya reaksi ionisasinya. Kemudian kita coba larutan yang terakhir, yaitu larutan minyak goreng ya. Kita bersihkan dulu. Nah, kita teskan. Lampunya menyala nggak tadi? Tidak Pak. Iya. Jadi memang tidak ada reaksi ionisasi ya dalam ini. Ya karena dari rumus molekulnya dari minyak itu kan C18H32O2 ya. Nanti kalau namanya ada reaksi ionisasinya diberikan, kalau tidak ada berarti reaksi tidak terjadi gitu ya. Oke, kemudian coba kalian golongkan larutan mana yang termasuk elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Nanti bisa dibuktikan tadi dari lampunya itu menyala terang, menyala redup atau tidak menyala. Selanjutnya kalau kalian kira-kira sudah selesai praktikum, bisa memberikan meja-meja yang